Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Indra Sudrajat, NIM 231104040003, Prodi Sejarah Peradaban Islam, kelas SPI 1. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang kondisi demokrasi pada masa pendudukan Jepang di Indonesia atau Hindia Belanda. Pendudukan Jepang di Indonesia dimulai sejak Maret 1942 hingga Agustus 1945, yang dimana fase ini menandai penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada masa ini bukan masa berkembang demokratis. Sebaliknya, pada masa ini ditandai oleh sistem pemerintahan yang otoriter dan militeristik, yang dimana mengekang hak-hak sipil rakyat Indonesia dalam kerangka ideologi Pan-Asia Jepang atau Hakko Ichiu, yang berarti persatuan Asia di bawah kepemimpinan Jepang. Semua kegiatan masyarakat diarahkan untuk kepentingan perang Jepang untuk melawan sekutu. Pemerintahan Jepang menerapkan sistem pemerintahan sentralistik dan memobilisasi rakyat untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Partai politik dibubarkan dan organisasi sosial diarahkan untuk mendukung propaganda Jepang. Meskipun demikian, Jepang juga membuka ruang-ruang terbatas bagi tokoh-tokoh nasionalis untuk aktif organisasi bentukan mereka, seperti organisasi Putra dan kemudian Jawa Hokokai, dan di mana hal ini sebagai upaya mereka untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Hindia Belanda atau Indonesia. Ketika menduduki Hindia Belanda, Jepang langsung membubarkan partai-partai politik yang ada, seperti PNI, Partai Nasionalis Indonesia, Partindo, Partai Indonesia, dan berbagai partai lainnya. Pada aktivitas politik, rakyat sepenuhnya dilarang kecuali dalam bentuk organisasi yang telah disetujui dan diawasi oleh pemerintahan militer Jepang. Pers juga diawasi ketat, dan semua informasi yang dikendalikan oleh propaganda kekaisaran. Dengan demikian, ruang untuk kehidupan demokratis seperti kebebasan bicara, berkumpul, berorganisasi hampir tidak ada untuk rakyat Indonesia atau rakyat Hindia Belanda. Untuk mendukung dukungan untuk propagandanya, Jepang membentuk berbagai organisasi, yang dimana organisasi ini demi kemenangan Jepang di medan perang. Berbagai organisasi masa dibentuk. Ada dua organisasi yang sangat menonjol ketika masa pendudukan Jepang. Yang pertama, Putra, yang dimana Pusat Tenaga Rakyat dibentuk pada tahun 1943, yang dipimpin oleh 4 tokoh nasionalis besar yang kemudian dikenal dengan 4 serangkai, yang dimana terdiri dari Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Meskipun secara resmi organisasi ini merupakan alat propaganda Jepang, tokoh-tokoh nasionalis memanfaatkannya untuk menyebarkan semangat kebangsaan secara terselubung. Yang kedua, organisasi yang menonjol yaitu Jawa Hokokai, yang dimana Jawa Hokokai ini menggantikan Putra pada tahun 1944. Organisasi ini lebih mengakar secara struktural dan bersifat lebih langsung militeristik. Aktivitasnya mencakup seperti Romusa atau bisa dikenal dengan kerja paksa, pengumpulan bahan makanan untuk Jepang, dan pelatihan militer, pelatihan semi militer bagi penduduk sipil. Di sini peran tokoh nasionalis dan pendidikan politik. Meskipun kebebasan demokrasi ditekan oleh Jepang, beberapa tokoh nasionalis memanfaatkan ruang terbatas yang diberikan oleh Jepang untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat dan memperkuat jaringan perjuangan kemerdekaan. Soekarno-Hatta misalnya memperkuat pengaruh mereka di kalangan rakyat dan memperluas basis massa nasionalis. Dalam berbagai pidato dan kegiatan Putra, mereka secara halus menyiapkan nilai-nilai kebangsaan dan keinginan merdeka, walaupun tetap berada dalam koridor yang diizinkan oleh Jepang. Meskipun Jepang menerapkan pemerintahan otoriter, di akhir masa pendudukan Jepang mulai kehilangan kekuatan dalam Perang Dunia Kedua
Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang mulai memberikan sedikit kelonggaran bagi bangsa Indonesia. Tepat Maret 1945 dibentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang terdiri dari tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang. Ini merupakan awal diskusi penting tentang dasar negara, sistem pemerintahan, dan bentuk demokrasi Indonesia pasca kemerdekaan. Meski badan ini dibentuk oleh Jepang, forum ini justru menjadi cikal bakal konstitusi dan demokrasi bangsa Indonesia yang akan terbentuk setelah kemerdekaan. Disinilah terjadi perdebatan mengenai dasar negara, Pancasila, bentuk negara, dan hak-hak warga negara. Secara umum, masa pendudukan Jepang bukanlah masa demokrasi, melainkan masa penindasan politik dan mobilisasi rakyat secara otoriter. Namun di balik kekangan tersebut, muncul proses pendidikan politik informal dan pengalaman organisasi yang kemudian menjadi fondasi bagi terbentuknya negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan demokratis. Dengan kata lain, pada masa Jepang ini memberikan pelajaran atau pengetahuan yang penting bagi para tokoh bangsa dalam merancang sistem politik pasca kemerdekaan yang lebih terbuka dan berbasis pada kedaulatan rakyat. Kurang lebih seperti itu terkait masa demokrasi pada pendudukan Jepang. Dan intinya pada masa pendudukan Jepang, Indonesia mengalami penindasan yang sangat ketat dan kekangan yang sangat ketat dalam proses demokrasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.